Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakdo Salsabil dengan NPM C1C020019. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dilutive securities dan earning per share. Nah, sebelumnya kita mulai dengan penjelasan dilutive securities. Dilutive securities yaitu surat berharga yang bisa dikonversi menjadi saham biasa dan dapat berpotensi mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan menurunkan earning per share. Nah, jenis-jenis dilutive securities yang pertama yaitu convertible debt atau obligasi. Nah, convertible debt yaitu obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham biasa. Nah, ada keuntungan dari convertible debt, yaitu adanya garansi dari bunga. Itu ketika pembayaran bunga itu akan secara periodik, dan convertible debt atau obligasi ini bisa diubah ke saham biasa. Nah, ada alasan mengapa perusahaan itu menerbitkan convertible debt atau obligasi. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan modal perusahaan. Nah, perusahaan itu bisa meningkatkan modal tanpa harus melepas kontrol kepemilikan. Yang kedua, perusahaan itu untuk mendapat keuntungan. Nah, dalam akuntansinya convertible debt ini ada metode yaitu with and without. With ini itu yang terdiri dari fair value convertible debt atau nilai wajar dari convertible debt itu dengan cara debt atau bond dan ekuitas, dan dikurangkan dengan fair value liabilities atau utang. Nah, fair value liabilities ini yaitu present value dari prinsipal dan present value bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, setelah dikurangkan tadi, maka akan dihasilkan ekuitas. Nah, ekuitas itulah yang dinamakan dengan without. Jurnal ketika penerbitan obligasi yaitu cash di debit sebesar nilai wajar convertible bond pada bond payable dan share premium conversion equity. Nah, share premium conversion equity ini yaitu akun temporer. Nah, jurnal ketika pembayaran bunga yaitu interest expense pada bond payable dan cash. Ada 4 kemungkinan dalam pelunasan obligasi. Yang pertama yaitu pelunasan convertible bond atau obligasi itu pada saat jatuh tempo, artinya ini tidak dikonversi. Yang kedua, ada obligasi yang dikonversi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu obligasi yang dikonversi setelah tanggal jatuh tempo. Dan yang keempat yaitu pelunasan convertible bond atau obligasi itu setelah jatuh tempo. Yang pertama akan kita bahas yaitu pelunasan obligasi yang tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Maka jurnalnya yaitu bond payable sebesar nilai nominal. Sebesar nilai nominal itu sebesar nilai tercatat pada saat jatuh tempo pada cash dan share premium conversion equity. Share premium conversion equity ini nanti akan ditransfer ke share equity. Yang kedua yaitu conversion of bond maturity atau obligasi yang dikonversi pada saat jatuh tempo. Nah, maka akunnya yaitu jurnalnya yaitu kita akan mendebitkan akun share premium conversion equity dan bond payable. Nah, bond payable ini dinilai sebesar nilai nominal, dan kita akan mengkreditkan akun share conversion ordinary dan share premium ordinary. Nah, yang ketiga yaitu conversion bond before maturity atau obligasi yang dikonversi pada saat setelah jatuh tempo. Maka jurnalnya yaitu kita akan mendebitkan akun share premium conversion equity dan bond payable.
Nah, bond payable-nya ini kita menilai sebesar carrying value, yaitu yang terdapat pada tabel amortisasi. Kita akan mengkreditkan akun share conversion equity dan share conversion equity ordinary dan share premium ordinary, yaitu hasil dari selisihnya. Nah, yang keempat yaitu pelunasan obligasi yang tidak dikonversi tadi sebelum jatuh tempo. Nah, yang pertama kita harus menentukan dulu fair value dari liability komponennya. Yang kedua yaitu penentuan gain atau loss. Nah, cara untuk menentukan gain atau loss ini dengan cara mencari carrying value dari bond payable dikalikan dengan present value dibagi dengan fair value bond payable, yaitu selisih nilai wajar dikurang dengan carrying value atau nilai tercatat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, equity component. Equity component ini kita mencarinya dengan cara present value dibagi dengan fair value convertible bond dikali dengan fair value convertible bond. Maka jurnal pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo yang tidak dikonversi yaitu bond payable sebesar nilai tercatat share premium conversion equity, loss on repurchase, dan pada cash, yaitu cashnya sebesar nilai wajar convertible bond. Selanjutnya yaitu induction conversion. Induction conversion ini seperti iming-iming. Contohnya yaitu kita memberi tambahan uang kas kepada karyawan untuk dia nanti akan mengkonversikan. Jurnal ketika kita mengeluarkan induction conversion tadi yaitu conversion expense, kita debitkan conversion expense, share premium conversion equity, bond payable, dan kita kreditkan share conversion ordinary, share premium ordinary, dan cash. Yang kedua yaitu convertible preference share. Convertible preference share ini yaitu saham istimewa yang bisa diubah menjadi saham biasa dengan syarat jika preference share-nya itu sepenuhnya terdiri dari ekuitas. Nah, ketika saham istimewa ini dilunasi, maka tidak ada pengakuan laba atau rugi karena semua bagian dari preference share ini merupakan dari ekuitas atau modal. Jurnalnya yaitu cash sebesar saham yang diterbitkan dikali dengan harga per lembar pada share conversion preference dan share premium conversion equity. Nah, jurnal ketika terjadi konversi maka kita debitkan share conversion premium preference maksudnya dan share premium conversion equity, dan kita kreditkan share conversion ordinary dan share premium ordinary. Nah, ketika pelunasan maka jurnalnya itu share conversion preference dan share premium conversion equity return earning pada cash. Itulah tadi materi tentang dilutive securities dan earning per share. Saya cukupkan video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.